Suatu hari Umar bin Khattab lagi duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya di sebuah aula. Kemudian dia tiba-tiba nanya, "Tamannau, bermimpilah, berobsesilah." Dia nanya ke sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya ada yang bilang, "Saya bermimpi ingin punya emas segede gunung Uhud." Ada yang bermimpi ingin punya properti, tanah yang lain-lain. Terus mereka nanya, "Kalau engkau Umar, apa mimpi kamu?" Terus Umar bilang, "Saya berobsesi agar satu ruangan besar ini diisi oleh para pemuda seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah." Siapa dia? Dia adalah satu dari 10 orang pemuda yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Inilah warisan sang Nabi, generasi terbaik. Khairul quruni qarni, kata Rasul. Generasi terbaik adalah generasiku. Tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. The best generation adalah warisan sang Nabi. Rasul tidak mewariskan infrastruktur, bangunan-bangunan tinggi, jalan raya atau jalan tol. Masjid Rasulullah pun sangat sederhana, tidak megah. Tapi yang diwariskan oleh sang Nabi adalah fondasi bagi peradaban Islam berabad-abad setelahnya. Inilah solusi bagi setiap krisis, yaitu generasi yang kapasitasnya di atas rata-rata bahkan melebihi krisis yang ada. Tiap umat punya masalah, punya krisis, tanpa terkecuali. Umat Islam pernah menghadapi krisis-krisis yang jauh lebih besar dibanding pandemi COVID ini. Kita pernah menghadapi perang salib, lama, puluhan tahun, sampai 1 abad, sampai diselesaikan dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 dalam perang Hittin. Umat Islam pernah di bumi hanguskan oleh tentara Mongol. Umat Islam juga pernah hancur di Andalusia. Umat Islam pun pernah menghadapi pandemi berat di zaman Daulah Abbasiyah. Tapi ada generasi dan kapasitas leadership yang kuat menghadapi setiap krisis tersebut. Jadi, krisis utama itu bukan pada masalahnya, tapi dari kurangnya generasi problem solver yang kapasitasnya di atas rata-rata. Saya percaya, krisis yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini bisa kita selesaikan kalau kita mencari inspirasi dari generasi terdahulu. Imam Malik pernah mengatakan, "La yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Urusan akhir dari umat ini tidak akan selesai kecuali kalau kita mengambil contoh dari generasi terdahulu, generasi pertama. Inilah generasi Rasulullah yang fokusnya mencetak generasi pemimpin yang akan menghadapi krisis apapun. Jadi saya percaya bahwa masalah di Indonesia, COVID apapun itu, atau krisis-krisis ke depan yang mungkin akan terjadi, akan selesai kalau kita fokus menyiapkan generasi muda yang bergerak kontributif di tengah masyarakat, tidak ngandelin pemerintah, menteri, menko atau siapapun. Karena saya percaya perubahan itu dimulai dari bawah, bottom up, bukan top down, bukan menunggu dari pemerintah. Pemimpin yang panik di tengah krisis, dia akan sibuk menutupi kekurangan dengan kampanye diri. Tapi pemimpin yang visioner, dia akan fokus menebar optimisme dan menyiapkan generasi.